Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini ya, line 2101, data dan hasil. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada dua set data ya, yaitu data dan data edit. Nanti yang digunakan adalah data yang edit ini. Nah, data edit ini kita rubah dulu formatnya menjadi CSV, karena nanti format data tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Oke, caranya untuk membuat CSV kita copy dulu ya. Jadi yang di copy itu ini nama dari kuesioner dan jawaban respondennya. Jadi untuk ini dan ini tidak usah ya. Ini dan ini tidak usah. Nah, ini seperti ini. Kita copy lalu kita buat file baru. Nah, seperti ini ya. File baru, kemudian klik file, save as. Nah, sini kita bisa save sesuai lokasi yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk file name kita sini tulis saja contoh seperti itu. Kemudian untuk save as type, nah ini yang terpenting ya, ini kita rubah jadi dari Excel workbook, kita klik. Nah, di sini kita pilih ini ya, CSV, nggak CSV UTF 8 seperti ini, lalu kita harus klik save. Nah, di sini saya sudah buat file CSV nya, jadi nanti menggunakan file CSV yang ini saja. Jadi begitu untuk proses pembuatan CSV nya. Setelah CSV nya terbuat, kita buka aplikasi Smart PLS nya. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Kita tunggu sebentar. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita lalu klik ini di project. Kita beri nama di sini bebas ya. Kita tulis saja contoh seperti ini. Kemudian ini import data file. Nah, ini adalah kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini adalah CSV nya. Lalu klik open ya, seperti ini. Nah, lalu klik import. Nah, ini tandanya data sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini adalah merupakan untuk analisis deskriptifnya, karena di sini sudah terdapat min, median, gitu, dan lain-lainnya ya. Nah, ini bisa misalkan ingin digunakan ya, ini bisa di copy ke Excel seperti ini, lalu kita pindahkan di sini ya. Nah, kalau kita membutuhkan ya, nah seperti ini ya. Jadi ini sudah sekaligus dengan analisis deskriptifnya. Namun pada yang saya buat ini tidak dimasukkan. Oke, seperti itu. Nah, ini kita tinggal ini ya, klik back. Nah, kita ini lalu create model. Nah, model type kita klik, kita pilih ini ya, PLSM, kemudian model name. Nah, kita tulis saja contoh, klik save. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan indikator ini ya, indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Caranya kita masukkannya itu berkelompok ya, sesuai dengan variabelnya. Jadi kita klik dulu X1.1, kemudian kita tekan shift, lalu kita klik X1.8. Nah, seperti ini. Lalu kita drag. Kita bisa enter dulu. Nah, seperti ini ya. Y1.1, Y1.5, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa zoom out dulu. Kita rapikan dulu ya. Ini filenya, gambarnya ini. Nah, ini seperti ini. Kita rapikan menggunakan ini ya, menu tanda panah ini. Nah, seperti ini. Y1 ini adalah di atas, kemudian Y2 seperti ini. Ya, seperti ini ya posisi. Jadi untuk posisi ini bebas ya. Lalu kita beri nama. Nah, ini kita bisa copy ya namanya. Nah, untuk penamaan
ini variabel ini yang tinggal double klik saja. Double klik kita bisa paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini double klik kita paste di sini. Nah, ini double klik ya. Seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini lalu kita hubungkan variabel ini sesuai dengan hipotesis yang ada. Nah, hipotesis yang ada itu adalah mengikuti dari model ini ya, model gambar ini ya. Nah, caranya kita klik ini ya, connect. Nah, ini kita hubungkan dari X1 ke Y, kemudian X1 ke Y2, Y1 ke Y2. Nah, seperti ini ya untuk modelnya. Nah, sudah sama ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa save modelnya ini. Nah, ini kita klik save. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk pengujian PLS algorithm yang pertama. Jadi sebentar ya, untuk PLS algorithm yang pertama ini, nah kita akan menguji validitas dan reliabilitasnya ini ya, indikator validitas yaitu dari outer loading dan convergent validity dan AV. Nah, ini untuk loading adalah nilai dari outer loading ya. Nilai outer loading ini merupakan validitas dari variabel konstruk, dan AVE ini merupakan validitas dari variabel laten. Caranya seperti ini. Nah, kita di sini klik calculate, kemudian PLS algorithm. Kita biarkan default ya. Lalu start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Di sini kita bisa save hasil dari PLS algorithm ini ya. Caranya seperti ini, kita save. Dan ini berlaku untuk semua tahapan pengujian. File name kita ganti di sini PLS algorithm. Nah, ini sudah kita save di dalam aplikasi Smart PLS-nya. Nah, nanti seperti ini hasilnya ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal double klik saja ya. Nah, sudah akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin men-save hasil analisis ini ke dalam output itu yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini dalam format Excel. Caranya ini tinggal kita klik export, kemudian ini ya, klik Excel, export. Nah, ini kita tinggal save sesuai dengan tahapan pengujiannya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk interpretasinya. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loading yang ini ya. Nah, nilai outer loading ini harus lebih besar dari 0,70 baru dikatakan valid, atau minimal 0,40 sampai dengan 0,70. Dan ini sudah di atas 0,70 seluruhnya, maka dikatakan valid. Kemudian untuk construct reliability and validity, nah sini kita pertama lihat adalah nilai dari AVE nya terlebih dahulu. Untuk AVE ini adalah minimal 0,5. Ini seluruhnya sudah di atas 0,5, maka ini dikatakan valid ya untuk variabel latennya. Kemudian untuk reliabilitas, kita lihat di sini ada dua nilai, yaitu kelompok alpha dan composite reliability. Nah, di sini nilai minimalnya adalah 0,70. Nah, ini sudah di atas 0,70 seluruhnya, maka dikatakan reliable. Ya, selanjutnya kita menghitung nilai dari tadi ini ya. Tadi adalah construct reliability, nilai dari kelompok alpha dan composite reliability ya, yang tadi itu. Selanjutnya adalah nilai dari discriminant validity yang dihitung menggunakan nilai heteroid monoid atau HTMT. Nah, HTMT diperoleh dari sini, discriminant validity. Nah, ini adalah nilai dari HTMT-nya. Nah, nilai HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9, maka di sini tidak terjadi masalah di discriminant validity-nya. Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah, inner model yang pertama dilakukan adalah kita melihat nilai dari VIF. VIF ini untuk menguji multicollinearitas. VIF diperoleh dari sini ya, collinearity statistik. Nah, kita lihat di inner model. Nah, ini adalah nilai dari VIF-nya. Nah, untuk VIF ini maksimal adalah 5. Nah, ini sudah masih di bawah 5 ya seluruhnya, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah multicollinearitas.
Selanjutnya adalah coefficient of determination atau R square atau R kuadrat. Nah, R kuadrat ini ada kriterianya ya. Ini bisa dilihat untuk kriterianya. Nah, di sini untuk R square kita lihat di sini. Nah, ini R square. Nah, ini R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Dan di sini nah kita bisa lihat untuk X1 nilainya adalah 0,163 seperti ini ya. Ini adalah X1 X1 terhadap Y, nilainya adalah 0,163. Dan dari sini menunjukkan bahwa variabel X1 mempengaruhi sebesar 16,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian untuk variabel Y2 yaitu keputusan ini dipengaruhi oleh variabel X1 dan Y1 sebesar 0,341 atau 34,1%. Seperti itu ya untuk R square. Kemudian untuk predictive relevance atau Q kuadrat, ini kita analisis setelah ini ya. Nah, kita ke pengujian F dulu, yaitu effect size atau F square. Nah, di sini diperoleh dari nilai ini ya, F square. Nah, F square ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial. Yang tadi itu R square ini secara simultan, nah ini adalah secara parsial. Nah, di sini kita bisa lihat untuk X1 terhadap Y1 nilainya adalah 0,95. Nah, ini ya. X1 ke Y1 nilainya 0,195. Dan ini kategorinya adalah sedang ya. Jadi pengaruh X1 terhadap Y1 itu berada dalam kategori sedang. Nah, ini diperoleh dari sini ya. Ini adalah untuk kriterianya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian untuk predictive relevance atau Q kuadrat. Caranya, kita bisa back dulu ya. Kita kembali ke modelnya. Nah, seperti ini. Klik calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding. Start calculation. Nah, kita lihat nilai ini, construct cross-loading validity, atau kita langsung saja klik di final result. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pilih yang ini langsung yang total ya, yang ini. Nah, di sini untuk nilai Q square ini adalah kita melihat predictive relevansi ya, dari pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, seperti ini nanti bisa dilihat sama ya cara membacanya dengan nilai R ini. Jadi kita melihat seberapa besar pengaruh variabelnya. Dan di sini untuk besaran pengaruh variabelnya itu dilihat dari nilai ini. Dan ya, di sini ada kriterianya, nanti tinggal diikuti saja. Seperti itu. Nah, terakhir dari pengujian ini adalah uji hipotesis penelitian. Ini kita bisa save ya. Save, kita pilih kita beri nama di sini blindfolding. Nah, ini adalah pengujian terakhir. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis. Caranya, klik calculate, kemudian bootstrapping. Nah, kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk bootstrapping ini kita bisa save dulu. Nah, sini ya. Ini adalah pengujian hipotesis. Nah, bootstrapping ini yang kita lihat adalah nilai dari path coefficient. Path coefficient ini merupakan pengaruh langsung ya. Jadi bagaimana pengaruh variabel X terhadap Y, X terhadap Y2, Y1 terhadap Y2. Nah, di sini yang kita perhatikan yaitu nilai original sample dan p-value. Nah, original sample ini menunjukkan seberapa besar pengaruh dan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan ini negatif ya, di sini ada tanda minusnya. Di sini tidak ada tanda minus, artinya seluruh pengaruh variabelnya itu adalah positif. Kemudian signifikasi diperoleh dari nilai p-value. Nah, p-value ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini sudah lebih kecil dari 0,05 seluruhnya, maka variabel X1 dan Y1
ini memiliki pengaruh positif karena dia tidak ada tanda negatifnya ya. X1 terhadap Y1 memiliki pengaruh positif signifikan. X1 terhadap Y2 memiliki pengaruh positif signifikan. Y1 ke Y2 memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk uji hipotesis langsung, artinya di sini tidak melalui variabel mediasi. Nah, untuk yang mediasi adalah ini ya. Mediasi kita peroleh nilainya dari sini. Specific indirect effect. Nah, ini adalah pengujian untuk mediasinya ya. Jadi mediasi ini bagaimana pengaruh variabel X1 terhadap Y2 melalui Y1. Di sini diperoleh nilai original sampelnya itu adalah 0,148, artinya positif, dan p-value signifikan ya. Maka di sini dapat diketahui bahwa variabel Y1 memoderasi Y1 memediasi hubungan variabel X1 terhadap Y2. Maka hipotesisnya untuk yang pengaruh tidak langsung ini atau variabel mediasi ini diterima. Ya, sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.